Bunda dan Ana, bersama saya Ana Tialita. Selamat datang kepada ayah dan bunda yang berada di rumah, yang berada di studio. Sekali lagi kita mau bersemangat, tepuk tangannya boleh? Oke, selama 30 menit ke depan kita akan menghadirkan beragam informasi seputar parenting, kemudian menambah wawasan seputar parenting. Tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan praktisi psikologi anak usia dini, Mbak Aninda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Tidak hanya itu ayah dan bunda, kita juga akan hadirkan segmen dongeng yang nanti akan dibacakan oleh Kak Yana Tewe. Halo Kak Yana. Bersama juga dengan adik-adik para siswa ini yang bersekolah di sekolah dasar. Di mana nih sekolahnya? Persatuan Islam Matraman di Jakarta. Sehat-sehat ya, semangat semuanya ya. Oke, kalau tadi di awal kita sudah lihat ya, Kak Ninda nih. Yes. Kita lihat ada tayangan yang curhatan hati ataupun curahan hati dari Bunda Mia. Anaknya itu dibully di sekolah sampai akhirnya dia tidak mau lagi bersekolah, minta pindah sekolah begitu ya. Nah, perkaranya mungkin sepele ya, kacamatanya. Katanya pakai warna pink, kemudian akhirnya anak-anak lain Dibilang cantik gitu ya, anaknya cantik. sampai anaknya akhirnya psikis, didorong-dorong juga. Betul. Nah, itu gimana ya tanggapannya kita sebagai orang tua, mungkin orang pertama yang harusnya merangkul anak betul. tersebut, apa yang harusnya kita lakukan? Iya, kita sebagai orang tua pasti insting kita tuh ingin untuk melindungi anak. Itu udah pasti ya Kak ya. Tapi memang sekarang kalau di dalam pembulian itu gitu ya, perundungan itu, kita perlu lihat juga empati kita terhadap anak kita. Jadi kita perlu lihat kalau anak ini memang sebetulnya itu butuh untuk kita rangkul dulu, ataupun untuk kita lihat dulu sebenarnya dia lagi mengalami apa sih, ada apa sih. Makanya gunakan empati yang tepat. Setelah itu kita perlu juga cari cara untuk menggalinya dengan cara yang tepat juga gitu. Kalau tadi kan sempat di awal tidak mau bercerita, akhirnya, Betul. ditanya lagi, kemudian akhirnya bercerita. Nah, kita tuh harus menggalinya seperti apa sih Mbak Indi supaya anak ini mau bercerita segala hal. Anak-anak yang mengalami bullying itu sebenarnya tuh kalau kita, saya pernah baca bukunya gitu ya, kalau kita cek kondisi otaknya, itu tuh berbeda antara anak yang pernah mengalami perundungan dengan anak-anak yang tidak pernah mengalami perundungan. Jadi di bagian otaknya itu tuh ada semacam biochemicalnya yang isinya tuh berbeda gitu. Jadi untuk anak-anak yang pernah mengalami perundungan, dia akan mudah cemas. Terus ketika dia menghadapi hal-hal yang membuat dia bingung gitu ya, dia akan bingung untuk menentukan saya harus ngapain gitu. Atau mungkin kalau kasusnya pada Gea tadi gitu ya, ketika dia melihat nanti ada sekelompok teman-temannya yang mendekati dia gitu, anak ini akan merasa aduh jangan-jangan aku akan dirundung lagi, akan dibully lagi, padahal mungkin tidak. Jadi mungkin ada overreaktifnya juga di diri anak-anak yang pernah mengalami perundungan tersebut. Nah, tugas orang tua, kita pasti pengen banget nanya-nanya kan Kak. Tapi tadi balik lagi, mungkin ada orang tua yang mungkin mungkin bingung gitu ya bagaimana cara untuk meluapkan kepada anaknya. Bertanyanya kalau banyak nanya nanti anak jadi menjauh, tapi giliran kita nggak nanya, kita juga pengen bantuin anak kita gitu. Nah, ada satu kalimat di psikologi yang paling saya suka. Jadi ketika kita menghadapi anak itu, mungkin kita bisa bilang seperti ini, kakak, kalau ada yang perlu ibu bantu, ada yang bisa ibu bantu, kalau kamu mau cerita sama ibu, boleh ya, cerita ya sama ibu ya gitu. Jadi dari sisi anaknya ini tuh merasa dia secure dulu sama kita, itu yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa bilang ke anak kita gini, kakak boleh nggak kakak bantuin ibu untuk bisa ngerti perasaan kakak gitu. Jadi dari sisi anaknya tuh ngerasa kayak, oh ibu aku tuh sebenarnya mau bantuin aku loh. Jadi aku tuh harus bisa bantuin ibu aku juga untuk ngasih tauin perasaan aku sebenarnya kayak apa gitu. Kemudian katakanlah sang anak ini sudah terbuka begitu ya, sudah bercerita. Nah, tahu akhirnya anak kita dibully, apa yang harus kita lakukan? Apakah memberikan semangat atau lawan, kalau dibully balas lagi? Nah, seperti apa baiknya ya untuk bijaknya? Betul. Apalagi yang zaman sekarang kalau misalkan anak dibully tuh pasti orang tuanya juga pengen maju duluan gitu kan. Nah, sebenarnya gini, kalau di teorinya sendiri dikatakan bahwa apabila anak ini mengalami sebuah perundungan gitu, itu perlu dilihat dulu di mana lokasinya. Apabila misalkan di rumah, maka yang melindungi adalah orang-orang dewasa yang ada di sekitar rumahnya. Tapi apabila di sekolah, berarti yang melindungi adalah orang-orang dewasa yang bertanggung jawab di sekolah gitu. Jadi memang kalau misalnya anak tersebut dibully, di dalam teorinya sendiri dikatakan bahwa berbicaralah
mengadulah ibaratnya gitu ya kepada orang dewasa yang ada di dalam lingkungan itu. Oke, artinya ini harus dibawa ke ranah sekolah karena tadi kasusnya Bunda Mia itu di sekolah. Nah, betul. Artinya sekolah juga punya peranan. Betul. Gitu. Jadi makanya luar biasa, masya Allah banget tugas guru gitu ya, tidak hanya mengajar tapi juga bisa untuk melihat anak-anak yang mungkin mengalami perundungan tersebut. Nah, padahal pada prakteknya sendiri apabila anak-anak itu bilang kepada gurunya, ini mungkin banget cerita itu akan tambah panjang gitu. Jadi dikatakan kepada anak ini, kamu nih mengadu misalnya, atau misalnya jadi tambah panjang gitu. Nah, untuk itu memang tadi ya kembali lagi tugas guru itu luar biasa. Jadi butuh juga guru untuk memberikan perlindungan kepada korban-korban bullying. Jadi supaya ketika sudah mengadu itu bukannya tambah dibully sama teman-temannya, tapi mendapatkan perlindungan dari guru-guru tersebut. Gitu. Oke, mendapatkan perlindungan. Tapi pertanyaannya lagi, kalau anak-anak yang membuli, pantaskah juga mendapatkan hukuman? Betul. Iya. Jadi memang perlu adanya aturan yang jelas banget dari sekolah terkait bullying ini. Kalau bisa yang efeknya tuh bisa bikin jerak banget lah gitu ya. Karena kan bullying ini tuh bukan sekedar hanya kita lihat, oh ini anak dibully, tidak. Dari biochemical di otaknya aja bisa berubah. Itu hal yang nggak kelihatan loh sama mata kita. Berarti kan itu luar biasa banget kan gitu. Dan bahkan aku baca di salah satu buku bahwa anak di Amerika, 1 dari 10 anak usia 8-11 tahun itu mengalami perundungan. Dan bahkan yang usia yang lebih besar di usia 12-15 tahun itu 1 dari 5 anak mengalami perundungan. Jadi kan itu masif sekali gitu si perundungan ini, dan memang perlu banget kita membentengi anak kita untuk berani melawan. Berani melawan ya, artinya ada aksi juga dari sekolah dan juga pihak orang tua atau pihak terdekat keluarga. Betul. Begitu ya. Baik, Mbak Ninda, kita masih terus akan membahas masalah bullying ini ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Ayah dan Bunda, karena segmen selanjutnya ini akan lebih seru karena nanti Kayana akan bercerita bersama dengan adik-adik mengenai peri jahil sesaat lagi di program Dunia Kita dan Anak. Adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik dan ayah bunda yang sudah ada di studio bersama dengan Kak Yana. Nah, Kak Yana sudah siap ingin membacakan buku cerita karya Kak Yana, judulnya Peri di Negeri Kantana, Tongkat Ajaib Peri Gue. Nah, ini penerbitnya dari Fantastic MNC Gramedia, ilustratornya adalah Orange Mira. Nah, sebelum Kayana membacakan cerita, ada yang tahu gak peri itu bentuknya seperti apa ya? Punya sayap. Punya kuping panjang. Oh, punya kuping panjang. Memakai gaun. Tongkat ajaib, benar semua. Dahulu kala ada negeri yang bernama Negeri Kantana. Nah, negeri ini dipimpin oleh Ratu Salva, Ratu para peri. Ratusan peri di negeri Kantana tugasnya sehari-hari menyuburkan, merawat tanaman yang ada di negeri bumi, negeri para manusia. Tapi di negeri Kantana nih ada seorang peri yang tidak disukai oleh teman-temannya. Padahal ia ini periang dan jarang sekali menangis dan punya tongkat ajaib. Ia bisa mengubah apapun yang ia inginkan. Suatu hari peri Gwen itu terbang menuju Taman Rosalinda, teman-teman. Peri Gwen tuh bersenandung menuju ke Taman Rosalinda. Wah, ada peri Salma, aku ganggu dia. Hihihi, gumam peri Gwen dari balik pohon plam. Peri Gwen pun mengambil buah plam dengan tongkat ajaibnya dan mengarahkan buah tersebut ke pundak peri Salma. Peri Salma pun kesal. Oh, sakit. Siapa yang melempar buah plam ini? Melihat wajah peri Salma yang kesal, peri Gwen pun justru nampak terlihat senang. Wajah peri Salma lucu banget kayak tomat merah. Peri Gwen pun tertawa terbahak-bahak. Tak lama
lama kemudian, Peri Gwen pun melihat temannya yang lain, ada Peri Keiko yang sedang menyiram bunga di rumahnya. Jepitan yang dipakai Peri Keiko bagus sekali. Aku punya ide. Peri Keiko kan takut dengan kupu-kupu. Bagaimana kalau jepitannya aku rubah menjadi kupu-kupu? Nah, Peri Gwen pun tertawa riang. Tolong, jepitanku tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu. Teriak Peri Keiko panik sambil menyibakkan rambutnya, teman-teman. Keesokan harinya, Peri Gwen pun terbang kembali menuju negeri bumi. Kira-kira siapa yang bisa aku ganggu? Nah, ia pun mencari. Ada temannya yang lain yang bisa ia jahili. Wah, ada Peri Melty. Aku ganggu Aku rubah keranjangnya menjadi penuh dengan batu. Tapi tongkat ajaibnya tidak berfungsi. Kalau tidak ada tongkat ajaib, aku tidak bisa lagi menjalankan tugas dari Ratu Salva, katanya sambil menangis meraung-raung. Tak lama kemudian, Ratu Salva dan para peri lainnya pun menghampiri Peri Gwen. Ada apa, Peri Gwen? Kenapa kamu menangis? Tanya Ratu Salva. Ia pun menyatakan kalau tongkat ajaibnya tidak berfungsi. Kemudian Ratu Salva pun berkata, Peri Gwen, kamu tahu kenapa tongkat ajaibmu tidak berfungsi? Tidak, Ratu. Memang kenapa dengan tongkat ajaibku? Peri Gwen pun penasaran. Karena kamu menggunakan tongkat ajaib untuk apa? Menjahili teman-temannya. Seharusnya untuk menjaga bunga-bunga di negeri bumi agar terus mekar. Mendengar perkataan Ratu Salva, Peri Gwen pun merasa bersalah. Ia menundukkan kepalanya karena merasa malu. Ia pun meminta maaf kepada teman-temannya dan mengaku menyesal dan tidak akan menjahili teman-temannya lagi. Sejak saat itu, Peri Gwen pun berubah menjadi peri yang baik dan tidak pernah berbuat jahil lagi kepada teman-temannya. Bahkan Peri Gwen kini berteman baik dengan seluruh para peri yang ada di negeri Kantana. Dan tongkat ajaib Peri Gwen kini kembali berfungsi. Tadi kita sudah sempat berbincang dengan Mbak Ninda mengenai bullying yang dihadapi oleh anak-anak, kemudian orang tuanya harus berperilaku seperti apa untuk mengayomi anaknya, mengajak anaknya agar tidak sampai depresi begitu ya. Nah, tadi kan sempat dikatakan juga bahwa anak ini harus diajarkan untuk berani melawan. Tapi cara melawannya ini seperti apa baiknya? Di psikologi itu ya Kak, ada teori yang namanya iMessage gitu. Jadi teori iMessage itu kita tuh bisa mengeluarkan apa yang sedang kita pikirkan sebenarnya. Jadi misalnya ketika tadi Gea dibully oleh teman-temannya, kalau dia sudah memiliki kemampuan ini gitu ya Kak, dia tuh bisa ketika temannya ambil kacamatanya, dia bisa melawan dengan cara dia bilang, aku nggak suka kamu ambil kacamataku, sini kembalikan, aku nggak bisa lihat kalau tanpa kacamata. Jadi dia berani speak up atas dirinya dia sendiri. Nah, itu sebenarnya kunci pertama anak bisa melawan. Jadi bukan dikatakan lawan itu tuh harus dipukul balik misalnya, tapi lebih ke pakai verbal dulu. Gitu, kita bisa untuk bilang kita nggak suka, kita nggak mau, lepasin aku. Misalkan di jambak kita bisa bilang lepasin aku gitu. Atau misalnya ketika misalnya dia udah mau mukul, kita bisa mengajarkan anak untuk bisa menangkis misalnya seperti itu. Makanya perlu juga anak itu mampu untuk bela diri sebenarnya. Karena salah satunya itu untuk ini, bukan untuk memulai perundungan, tapi lebih ke arah dia bisa menjaga dirinya dia sendiri. Melindungi diri ya. Betul. Mbak Ninda, kami juga mau ajak ya ayah dan bunda yang berada di studio untuk kemudian berinteraksi bersama dengan Mbak Ninda. Tentunya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan begitu. Saya mau bertanya kepada satu dulu deh. Boleh siapa? Boleh disebutkan nama dan juga pertanyaannya langsung. Baik.
Saya dengan Sari. Saya mau share aja ya, tapi juga izin bertanya. Jadi saya punya keponakan, kebetulan sekolah juga di sekolah boarding school. Kemudian dia mengalami pembulian di mana temannya ada pembulian. Jadi karena temannya tahu, karena untuk melindungi juga, akhirnya speak up lah ke sekolah, ke guru BP ya. Setelah itu keponakan saya malah kena dan itu parah banget sampai tidak ditemani dalam satu lingkungan itu. Kemudian juga banyak teror-teror seperti surat dan katanya tidak pantas. Akhirnya dengan berbekal punya bukti, orang tua juga mengadu ke sekolah dan damai. Tetapi anak kakak saya ini sudah tidak mau gitu untuk sekolah di situ lagi karena dia merasa trauma mungkin ya, dan sudah pindah ke sekolah lain, tetapi trauma itu pun masih tetap ada. Dia jadi sekarang tuh agak pendiam, terus juga ngomong dengan teman-temannya itu harus hati-hati sekali gitu, lebih menjaga keperasaan orang, tapi dia juga sebenarnya ingin mengungkapkan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, gimana caranya supaya anak ini tuh sebenarnya tuh udah nggak apa-apa gitu. Gimana caranya untuk mengembalikan dia seperti dulu lagi? Oke, kepercayaan dirinya dikembalikan seperti apa ya Mbak Ninda? Oke, sebetulnya kalau misalkan sudah sampai ke area ini, sepertinya ada hal-hal yang mengubah dirinya dia. Yang tadinya dia ceria jadi menarik diri, atau misalnya yang tadinya dia punya teman banyak, sekarang udah nggak mau berteman lagi, misalnya begitu. Berarti kan memang adanya trauma di dalam hal itu ya, Bu ya. Berarti kalau sudah seperti itu, memang perlu adanya penanganan dari psikolog gitu, karena kasihan juga ketika misalnya dia sebenarnya pengen berteman, tapi karena punya pengalaman di masa lalu itu, hal itu tuh jadi ngeblok dia, seperti yang tadi saya bilang. Jadi ketika ada suatu hal yang, oh ini ada temen baru, jangan-jangan nanti aku bakalan diginin lagi sama dia gitu. Jadi memang bantuan psikolog untuk area yang seperti itu memang sangat dibutuhkan sih. Oke, artinya ini sudah ke ranah psikolog ya. Tapi kalau dari sekolah sendiri apa yang harus dilakukan? Apakah sudah benar memediasi seperti tadi? Tapi kan akhirnya kejadiannya terulang. Betul. Dan apabila misalkan yang pembulinya gitu ya, perundungnya ini tidak mendapatkan efek jera apapun, sepertinya berarti memang belum selesai ya. Jadi memang perlu adanya penyelesaian itu tuh dari pembulinya, terus dari si korban bullyingnya juga gitu. Nah memang makanya gini, banyak pertanyaan Kak yang suka tanya, kalau gitu anak ini harus disekolahin lagi di situ atau boleh dipindahin? Kadang kan itu juga jadi pemikiran kita ya. Kalau misalkan anak udah dibully, terus gimana ya? Masa kita bertahan di sekolah itu? Bisa kita lihat dari 3 hal sebenarnya. Dari sekolahnya penanganannya seperti apa gitu. Terus dari yang kedua adalah si pembulinya, perundungnya ini dia berubah nggak sekarang? Kalau misalkan dari perundungnya kayaknya juga nggak ada perubahan apa-apa, berarti mungkin nggak kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang seperti itu. Dan kita juga bisa lihat dari diri anak kita. Kalau misalkan ada tipe-tipe anak yang resiliensi itu semacam kalau dia udah jatuh dia bisa berdiri lagi gitu ya, dia mampu untuk itu, maka mungkin kita bisa, oh kayaknya dia masih bisa untuk sekolah di sana. Tapi kalau tidak, berarti memang sudah sepatutnya dia dipindahkan. Tapi harus dilihat juga anaknya seperti apa. Betul. Terima kasih Mbak Ninda sudah berbagi informasi, berbagi wawasan seputar parenting tentunya di dunia kita dan anak. Terima kasih juga Ayah dan Bunda sudah mengeluarkan aspirasinya. Bunda Sari tentunya sudah ada jawabannya tadi ya, seperti apa. Terima kasih juga adik-adik sudah hadir di studio TV One dari Sekolah Dasar Persatuan Islam Matraman, dan Kayana yang sudah membacakan dongeng mengenai Pri Jahil tadi. Terima kasih Kayana. Terima kasih. Nah, kita sudah di segmen terakhir, akhirnya harus berpisah dulu, tapi jangan khawatir karena masih ada episode selanjutnya di dunia kita dan anak seputar parenting, kemudian wawasan yang tentunya harus kita tanamkan kepada anak-anak kita nanti ke depannya seperti apa. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Adik-adik boleh yuk kita berdiri nyanyi bersama yuk. Hiding, now I'm shining like I'm born to be. We're dreaming hearts, we can so far now.